Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini perkenalkan, nama saya Hayu Wiradharma, akan mempresentasikan atau akan menyampaikan materi mengenai hak asasi manusia. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mas Adil. Mungkin nanti bisa menampilkan dirinya ya ke kamera, Mas Adil. Yang pertama bersama saya dulu, nanti habis itu sama Mas Adil dulu ya teman-teman semua. Uh, jadi yang pertama nanti saya akan menjelaskan setengah dari materi kita pada hari ini. Nanti setengah yang lain akan dilanjutkan oleh Mas Adil, mungkin begitu. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pengertian HAM. Jadi pengertian HAM atau hak asasi manusia itu sendiri adalah potensi mendasar yang dimiliki manusia bersifat kodrat dan hakiki pada diri manusia sejak mereka ada dalam kandungan, agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Jadi HAM atau hak asasi manusia itu sendiri sudah berada pada diri manusia sejak mereka itu berada di dalam kandungan ya. Jadi pada diri mereka itu sudah diberikan hak, yaitu hak untuk hidup yang pertama. Dan setelah dia lahir itu ada juga HAM yang mengatur tentang kehidupannya gitu. Jadi HAM di sini itu berlaku dari dia masih dalam kandungan sampai akhir hayatnya, mungkin seperti itu. Yang kedua adalah ada karakteristik HAM. Di sini ada 5 karakteristik HAM. Yang pertama yaitu kodrat. Kodrat adalah tentunya berasal dari Tuhan atau bersifat anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya lebih terarah dan lebih terhormat. Yang nomor 2 yaitu hakiki. HAM melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya, dan jadi hakiki yang dimaksud adalah HAM itu melekat pada seluruh umat manusia tanpa memandang siapa itu A, siapa itu B. Jadi semua sama, tetap memiliki hak asasi manusia dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu universal. Universal berarti berlaku umum. Nah, ini hampir sama seperti yang hakiki tadi, cuman yang universal ini lebih diperluas lagi. Jadi semua kalangan, entah itu muda, entah itu tua, entah itu masih bayi, itu mereka tetap memiliki hak asasi manusia. Mengingat yang pertama tadi, karena hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang sejak mereka masih ada dalam kandungan, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah tidak boleh dicabut. Di sini yang dimaksud adalah harus ada dalam keadaan apapun. Jadi HAM itu tetap melekat pada diri manusia dalam keadaan apapun. Jadi setiap kejadian, setiap peristiwa yang dialami oleh setiap manusia itu tidak terlepas dari yang namanya hak asasi manusia. Terus maksud yang terakhir yaitu tidak dapat dibagi-bagi. Di sini bermaksud HAM tidak dapat diwakili oleh siapapun, jadi dilahirkan ataupun dipisah-pisah oleh siapapun. Jadi HAM itu ya yang melakukan ya diri kita sendiri. Jadi seumpama saya gini nggak boleh diwakilkan sama Mas Adil kan gitu. Jadi hak-hak yang seharusnya saya penuhi itu tidak boleh diwakilkan oleh Mas Adil. Jadi tetap harus orang itu sendiri yang menjalankan hak-hak tertentu terkait dengan hak asasi manusia gitu. Terus yang selanjutnya adalah prinsip utama hak asasi manusia. Yang pertama adalah HAM adalah konsep etika. Jadi dalam melakukan kehidupan manusia itu perlu adanya sebuah konsep yang mengatur tentang tata perilaku. Di sini HAM hadir dalam tujuan mengatur konsep etika dalam setiap kehidupan manusia. Yang kedua yaitu HAM menyatu dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi pada setiap kehidupan itu tidak terlepas dengan yang namanya hak asasi manusia, karena kita hidup juga sudah diatur dalam perundang-undangan, dan di negara kita sendiri juga sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Jadi di Indonesia sendiri itu hak asasi manusia dalam melakukan kehidupan itu sangat terjamin karena telah jelas dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang ketiga adalah
HAM berlaku universal itu sama kayak tadi karakteristik HAM tadi, yaitu bersifat umum ya. Jadi siapapun memiliki hak asasi manusia. Yang keempat yaitu HAM tidak terpisahkan dengan kewajiban asasi. Terus yang selanjutnya itu HAM menjadi program internasional, dan yang terakhir adalah HAM berkembang sangat dinamis. Oke, selanjutnya yaitu ada HAM di Indonesia. Jadi HAM di Indonesia yang pertama terdiri dari 10 hak asasi dan 4 kewajiban dasar. Yang kedua, HAM sesuai dengan agama dan budaya. Jadi yang kedua ini HAM sesuai dengan agama dan budaya itu yang maksud adalah di Indonesia sendiri terdapat sebuah konsep dan struktur budaya multikultural. Di sini yang dimaksud adalah di negara Indonesia itu sendiri terdapat banyak sekali budaya dan banyak sekali keanekaragaman latar belakang masyarakatnya, entah itu dari segi agama, dari segi bahasa, dari segi tata letak geografisnya, itu akan berpengaruh besar terhadap adanya hak asasi manusia. Jadi di setiap agama itu sendiri juga terdapat hak-hak tertentu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Begitu kurang lebih ya teman-teman semua. Terus yang selanjutnya adalah HAM dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Jadi seperti yang saya jelaskan awal tadi, di Indonesia sendiri telah dibentuk atau telah disusun konsep-konsep hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa HAM di Indonesia berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan atas dasar hukumnya gitu. Jadi melalui Undang-Undang Dasar, masyarakat telah diikat oleh peraturan tersebut, sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan gitu adanya ketetapan HAM dan hak-hak mereka selama mereka hidup di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah HAM menjadi program nasional. Nah, yang dimaksud program nasional di sini adalah HAM itu sendiri telah dilakukan serentak di seluruh tanah air ya. Jadi berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu sendiri kan dibentuk untuk mengatur satu Indonesia Raya. Mungkin begitu ya teman-teman ya. Jadi seluruh pulau, seluruh provinsi, seluruh daerah di Indonesia tersendiri telah diikat oleh aturan-aturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi sehingga HAM tersendiri menjadi program nasional di negara kita, di negara Indonesia tercinta, begitu teman-teman. Terus yang kelima yaitu HAM diperkuat oleh konstitusi dan institusi. Jadi adanya HAM ini dapat dipertanggungjawabkan oleh institusi atau konstitusi tertentu yang telah membentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia. Terus yang selanjutnya adalah lintas sejarah HAM di Indonesia. Jadi lahirnya HAM di Indonesia itu sendiri tidak terlepas dari sejarah-sejarah masa lalu yang dialami oleh negara kita, negara Indonesia. Yang pertama adalah kesadaran HAM di Indonesia berawal dari perjuangan melawan kolonialisme. Jadi sejak zaman Belanda dulu, negara kita itu sangat-sangat dibatasi ya. Mungkin bisa saya bilang dibatasi karena apa? Pada zaman penjajahan dulu, hak-hak dan kewajiban masyarakat itu dibatasi oleh para penjajah begitu. Jadi contoh kecil saja, yang harusnya masyarakat dapat bersekolah, dapat bekerja sesuai dengan keinginan mereka, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dibatasi oleh para penjajah atau para kolonialisme yang menyerang bangsa Indonesia. Jadi dapat kita ketahui bersama, hak asasi manusia pada saat itu di Indonesia tidaklah semaksimal yang sekarang, karena kita tahu sendiri bahwa sekarang adalah Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka dan bisa
menyusun dan membentuk suatu badan hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah dimasukkannya sebagai Menteri HAM dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi adanya Menteri HAM ini bertugas mengatur perjalanan dan mencatat berbagai peristiwa yang terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga yaitu materi HAM dalam Undang-Undang tahun 1945 disempurnakan pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di tahun 1999 sampai 1999 sampai 2002. Jadi perjalanan HAM di negara kita itu selalu direvisi, selalu disempurnakan demi menjadikan hukum yang bersifat adil gitu. Jadi dengan adanya evaluasi dari pengalaman-pengalaman yang tahun sebelumnya itu dapat memberikan hukum yang terbaik, aturan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Jadi aturan yang diberikan kepada masyarakat itu jelas dan tidak merugikan sebelah pihak gitu, tidak merugikan dan menguntungkan sebelah pihak. Jadi adanya hukum itu bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakatnya, kurang lebih seperti itu ya. Terus yang selanjutnya adalah terbentuknya Komnas HAM pada 1993. Jadi pada 1993 itu sendiri pemerintah Indonesia lebih memfokuskan adanya penegasan terhadap hak asasi manusia, sehingga dibentuklah yang namanya Komnas HAM. Komnas HAM itu sendiri adalah sebuah institusi negara yang lebih fokus dan lebih intensif dalam mengatur tentang aturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Yang selanjutnya adalah HAM berkembang pesat sejak era reformasi dengan lahirnya Kepres nomor 129 tahun 1998 tentang Ranham 1 dan Kepres nomor 40 tahun 2004 tentang Ranham 2 pada tahun 2004 sampai 2009, dan Perpres nomor 23 tahun 2011 tentang Ranham 3 dan disusun pada tahun 2010 sampai 2014. Jadi kita tahu sendiri HAM di Indonesia, di negara kita, di negara Indonesia berkembang sangat pesat, sehingga hal tersebut dapat memaksimalkan kinerja pemerintah dalam mengatur perundang-undangan dan aturan mengenai hak asasi manusia yang ada di negara kita, negara Indonesia. Mungkin ada yang udah capek teman-teman semua di sini. Oh ya, silahkan kalau mau minum dulu nggak apa-apa, mau makan dulu nggak apa-apa. Jadi hari ini kita santai saja teman-teman. Kita santai saja, saling berbagi di sini ya. Istilahnya kita ngobrol-ngobrol santai gitulah. Tapi yang pasti bermanfaat gitu. Kita ngobrol-ngobrol tentang negara. Gini kan ada manfaatnya juga gitu. Oke, saya boleh minum sebentar ya karena saya juga capek ini dari tadi ngomong terus. Oke, kalau sekali lagi kalau yang mau minum silakan, boleh nggak apa-apa. Mau nyemil makan boleh nggak apa-apa. Yang penting jangan ditinggal mandi ya teman-teman ya. Kita hari ini fokus kuliah dulu, jangan mandi. Tadi ada yang belum mandi ya? Oh, Chandra belum mandi ya. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Siap semua? Siap? Ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ini terkait dengan materi yang telah saya sampaikan hari ini. Tidak ada? Oke ya. Siap teman-teman semua, kita lanjut berarti. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya silahkan, monggo. Saya persilahkan mau bertanya apa terkait dengan materi kita pada hari ini yang telah saya sampaikan. Monggo silahkan yang mau tanya-tanya. Santai saja teman-teman, santai saja nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Boleh saya lanjut ya? Oke, yang selanjutnya adalah
6 prinsip pokok hak asasi manusia. Jadi pada hak asasi manusia ini terdapat 6 prinsip pokok yang dipegang teguh dalam menjalankan perannya. Di sini yang dimaksud adalah peran dalam mengatur dan mengikat hak-hak asasi manusia masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah tidak bisa dibagi-bagi atau indivisibility. Nah, itulah pokoknya. Jadi HAM di Indonesia sendiri tidak bisa dibagi-bagi karena apa? Itu terkait dengan yang saya sampaikan pada awal tadi. HAM itu sendiri sangat melekat pada setiap masyarakat, tidak dapat diwakilkan, tidak dapat dibagi-bagi, dan ya mau nggak mau yang memiliki hak dan kewajiban ya diri kita sendiri gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Itu kalau dalam lingkup atau dalam konteks hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Itu yang pertama ya teman-teman ya, tidak bisa dibagi-bagi. Terus yang kedua yaitu saling bergantung dan berkaitan. Jadi adanya hak asasi manusia pada negara kita, negara Indonesia itu bersifat saling berkesinambungan. Jadi antara yang satu dengan yang lain itu tidak dapat dipisahkan. Jadi setiap ada permasalahan A, hal ini juga akan berdampak dan berpengaruh juga terhadap persoalan yang B. Jadi keduanya ini saling berkesinambungan dalam suatu fenomena hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu universal dan tidak dapat dicabut. Universal yang dimaksud di sini adalah HAM itu bersifat umum, jadi tidak memihak ke pihak A atau pihak B. Jadi semua masyarakat di Indonesia itu memiliki hak-hak asasi yang dapat mereka lakukan. Jadi hak dan kewajiban mereka itu dapat dijamin melalui undang-undang dasar yang telah dibentuk oleh pemerintah di Indonesia. Jadi HAM di Indonesia bisa dikatakan sudah terjamin kepastiannya dan kejelasannya. Jadi strukturnya bagaimana, terus nanti dampak yang didapatkan bagaimana setelah adanya penyimpangan hak asasi manusia. Nah, itu semua sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan 1945 ya teman-teman ya. Yang keempat yaitu kesetaraan dan non diskriminasi. Jadi dalam hak asasi manusia ini jadi negara Indonesia itu memberlakukan karakteristik kesetaraan dan menegaskan non diskriminasi. Jadi hal ini berpengaruh juga karena adanya latar belakang masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, atau bisa dikatakan masyarakat multikultural ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya berbagai macam belakang budaya masyarakat, agama masyarakat, nah itu ditegaskan dan digalakkan untuk membentuk sebuah toleransi antar budaya, toleransi beragama. Nah itu untuk meminimalisir adanya diskriminasi antar budaya dan antar agama. Jadi sebagai warga negara, walaupun kita memiliki budaya yang berbeda-beda, kita memiliki agama yang berbeda-beda, kita memiliki berbagai bahasa, tapi sejatinya kita adalah Indonesia. Jadi perlu ditegaskan bahwa kita diharuskan dan diwajibkan untuk menjunjung tinggi sifat toleransi dalam bidang budaya maupun agama dan apapun itu. Jadi ya sebagai masyarakat, sebagai manusia biasalah, sewajarnya kita saling menghormati dan menghargai antar sesama. Oke teman-teman semua. Oke siap. Lanjut. Yang selanjutnya adalah partisipasi dan kontribusi. Jadi di negara kita, negara Indonesia, HAM itu sendiri perlu adanya partisipasi dan kontribusi. Partisipasi dan kontribusi di sini yang dimaksud adalah dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi sebagai masyarakat Indonesia diharuskan
memiliki partisipasi yang tinggi terhadap adanya hak asasi manusia. Jadi masyarakat itu dituntut untuk ikut andil dalam proses pengendalian hak asasi manusia. Itu contoh kecilnya saja, jika ada penyimpangan yang terjadi, penyimpangan tentang hak asasi manusia, nah itu dapat kita lakukan hal yang terbaik dengan melaporkan ke pihak yang berwajib, yang pertama. Yang kedua adalah dengan memberikan arahan atau masukan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sebenarnya enak teman-teman, sebenarnya enak ketika kita melihat atau mengetahui adanya penyimpangan hak asasi manusia. Sebenarnya kita tinggal melapor ke pihak yang berwajib, karena hal tersebut sudah tercatat jelas dalam undang-undang bahwa suatu peristiwa itu telah melanggar undang-undang tentang hak asasi manusia. Jadi alangkah baiknya jika kita mengabari atau memberikan informasi mengenai penyimpangan hak asasi manusia yang terjadi gitu, teman-teman. Itu salah satu bentuk kecil wujud kepedulian kita terhadap adanya hak asasi manusia di negara kita, negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab negara dan penegakan hukum. Jadi prinsip pokok hak asasi manusia tersendiri tidak terlepas dari tanggung jawab dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap adanya hak asasi manusia bagi masyarakatnya. Maka dari itu di Indonesia tersendiri sekarang sudah ada yang namanya Komnas HAM. Komnas HAM itu tempat penegakan adanya hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Itu jadi ada institusi yang lebih intensif dan lebih fokus mengurus hak asasi manusia. Itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah subjek hak asasi manusia. Subjek hak asasi manusia yang pertama adalah pemegang hak atau rights holder. Pemegang hak adalah manusia sebagai individu maupun kelompok yang memiliki hak yang masih dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Jadi pemegang hak yang dimaksud di sini secara gamblangnya yaitu ya diri kita sendiri, masing-masing masyarakat yang ada di Indonesia. Semua warga di Indonesia itu dapat dipastikan memiliki hak yang sama, hak dan kewajiban yang sama, yaitu hak untuk hidup dan memiliki hak-hak asasi terkait dengan jalannya kehidupan mereka di negara kita. Jadi tidak terkecuali ya teman-teman ya, semua warga Indonesia itu sejatinya itu memiliki hak-hak yang harus kita lindungi. Maka dari itu mengingat hal yang tadi, pemerintah Indonesia sangat menggalakkan dan menegaskan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Jadi untuk meminimalisir adanya penyimpangan hak asasi manusia, yaitu instansi pemerintah membentuk sebuah peraturan yang mengatur tentang undang-undang HAM itu sendiri. Jadi pada intinya hak setiap manusia itu harus kita hormati, harus kita lindungi, dan harus dipenuhi oleh negara kita, negara Indonesia. Yang kedua adalah pemangku kewajiban dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Jadi negara di sini berperan sebagai pemangku kewajiban masyarakat. Jadi ya teman-teman, kembali ke tadi, yaitu negara itu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak setiap warganya, setiap warga masyarakatnya, agar jalannya kehidupan sosial, berbudaya, dan berbangsa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik pada diri masyarakat Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, penyampaian informasi dari saya. Mungkin habis ini bisa dilanjut oleh Mas Adilio, monggo nanti biar beliau
langsung in frame ke kamera ya teman-teman ya. Kita panggil bersama-sama aja habis ini ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu, ada yang mau tanya dari teman-teman semua. Mas Chandra, Mbak Rai mau tanya? Oh tidak, belum ya? Belum ya, oke siap. Mas Andiko mau tanya, mungkin itu yang dari tadi on cam itu semangat sekali itu rupanya Mas Andiko ya. Oh ya aman ya Mas Andiko. Ya oke siap Mas. Kalau ada yang bingung boleh tanyain di grup boleh ya Mas ya. Oke Mas siap. Oh nggak ada teman-teman yang mau tanya? Oh, oke nggak apa-apa. Mungkin ya untuk mempersingkat waktu ya. Habis ini bisa dilanjut oleh Mas Adil. Mungkin dari saya Hayura Dharma mau undur diri dulu, mau pamit dulu. Untuk Mas Adil habis ini saya persilahkan sama Mas Adil ya. Sekian teman-teman presentasi dari saya. Mungkin mau dilanjut oleh Mas Adil dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adilus Soekarno. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Mas Dharma tadi. Materi selanjutnya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perbuatan atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Dan selanjutnya adalah instrumen utama HAM nasional. Instrumen utama HAM nasional itu ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah UU Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan selanjutnya HAM dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea pertama adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, batang tubuh Yang kedua adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34. Dan selanjutnya 10 hak asasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama adalah dan selanjutnya adalah 10 hak asasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama adalah hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidup, hidup tentram, damai, bahagia, sejahtera, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Dan yang ketiga adalah hak mengembangkan diri, memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan bagi pengembangan pribadi, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, memperjuangkan hak pengembangan diri dan hak untuk melakukan pekerjaan sosial. Dan yang ketiga, yang keempat maksud saya, hak memperoleh keadilan, dianggap tidak bersalah, mendapatkan bantuan hukum, tidak dituntut 2 kali dalam perkara yang sama, dan hak dirampas seluruh harta bendanya. Dan yang kelima, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak keutuhan pribadi, bebas memeluk agama dan kepercayaannya, keyakinan politik, berserikat, menyampaikan pendapat, status kewarganegaraan, dan bebas bergerak dan bertempat tinggal. Dan yang keenam, hak atas rasa aman, hak suaka, hak rasa aman
tidak diganggu tempat kediaman, rahasia surat menyurat, bebas dari penyiksaan, tidak dianggap sewenang-wenang, dan hidup damai dan tentram. Dan yang ketujuh, hak atas kesejahteraan, hak mempunyai milik, tidak dirampas hak miliknya, pekerjaan yang layak dan upah yang adil, mendirikan serikat pekerja, tempat tinggal yang layak, jaminan sosial dan hak perkawinan, pendidikan dan bantuan hukum bagi lansia dan orang cacat. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak memilih, dipilih, diangkat dalam suatu jabatan, dan usul atau pendapat untuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kesembilan, hak wanita, hak keterwakilan wanita dalam pemerintahan, kewarganegaraan, pendidikan, memilih atau dipilih, perbuatan hukum sendiri, dan hak tanggung jawab yang sama dengan suami dalam berkeluarga. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah hak anak, hak perlindungan, hak untuk hidup, nama dan kewarganegaraan, perawatan, pendidikan, beribadah, mengetahui orang tuanya, dipelihara orang tuanya, perlindungan hukum, tidak dipisah dari orang tua, beristirahat dan bermain, dan bebas dari penganiayaan, mendapatkan bantuan hukum, dan tidak dirampas milik dan kebebasannya. Dan selanjutnya adalah 4 kewajiban dasar. Yang pertama adalah wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional HAM yang telah diterima di Indonesia. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang ketiga, wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keempat, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Sekian penyampaian materi dari Mas Dharma dan saya sendiri. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf, atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Jika tidak ada, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.